Ya, Insight Learners, Insight Leaders. Dengan saya lagi, Hura dari Insight Web Academy. Saya ada berita menarik nih, tanggal 27 September yang lalu, Global Innovation Index tahun 2023, jadi laporan yang baru keluar. Nah, kita pengen tahu nggak nih sekarang, 2023 yang berarti data-datanya berasal dari data-data 2022, setelah boleh dibilang 3 tahun ya, dunia lockdown, kita nggak bisa kemana-mana. Ada data nih, setahun pertama kali kita mulai bebas lagi. Apa yang terjadi? Siapa yang inovatif? Dugaannya siapa yang nomor 1? Ya, ternyata tetap Switzerland nomor 1 13 tahun berturut-turut. Nah, saya menyebutnya mungkin yang saya sebut sebagai The Swiss Paradox ya. The Swiss Paradox as key sources for innovation. Berita kedua yang menarik juga, pertama kalinya negara Asia diwakilin oleh Singapura berhasil masuk dalam top 5. Jadi itu tumben-tumben nih. Dan kita tahu Singapura kan investasinya gila-gilaan loh dalam inovasi. Dan akhirnya tahun ini berhasil mencapai top 5 ya. Itu nanti kita akan buat video tersendiri. Satu lagi berita yang menarik juga, Cina. Sejak Global Innovation Index itu mulai diukur ya, Cina masuk ke dalam. Cina itu tiap tahun selalu lompat. Terakhir ranking 12 atau 13 ya. Daftarnya semakin lama semakin banyak dilihat. Kebetulan waktu saya coba dalam beberapa internet group, ada satu konsep tentang Chinese innovation yang menarik. Dia bicara tentang the 5C of Chinese innovation. Tahun ini pertama kali dia turun. Nah ini kita mulai ngeliat kan, wah Cina ternyata bukan hanya secara ekonomi mulai agak bermasalah, tapi inovasinya juga mulai melambat nih di sininya. Tapi top newsnya yang paling menarik kalau kita ngeliat ini ya, kita mungkin congratulation terhadap Indonesia. Kekuatan kita, market sophistication, kemudian business environment kita tuh bagus banget. Ini juga yang mungkin membuat inovasi di kita ini gerakan. Kita punya unicorn juga jumlahnya nggak jelek lah. Jumlah 11 atau 13 di sini. Ini dasarnya. Pertama kalinya nih, kita dari 75 sekarang naik lagi menjadi 61 rankingnya. Dan kita termasuk kembali menjadi salah satu negara yang disebut sebagai high achiever ya. Karena perkembangan inovasinya lebih cepat daripada perkembangan ekonominya. Itu suatu yang luar biasa untuk negara kita Indonesia. Yang berarti kan langkah-langkah yang kita lakukan selama ini arahnya udah benar Indonesia, bahwa dengan kemajuan ekonomi kita, inovasi kita juga kenceng juga di dalamnya. Lebih dalamnya lagi nanti kita akan buat video khusus membahas tentang Indonesia. Tapi kalau kita lihat ya, kita tahu tahun 2022 itu kan semua adanya layoff ya, yang diawali dengan euforia. Wah ini semuanya udah selesai, kita bebas. Ekonominya kayaknya akan terbang tinggi, ternyata tidak. Dan kemudian banyak layoff dari perusahaan-perusahaan high-tech. Terutama perusahaan-perusahaan yang selama 3 tahun kita isolasi, perusahaan-perusahaan ini dia booming ya. Tahun 2022 dia bermasalah. Tapi ternyata investasi atau indikasi inovasi itu tetap memecahkan rekor tahun 2022 ini. Yang mana itu kan berarti rata-rata negara cukup sadar ya, dengan adanya suatu permasalahan ekonomi, permasalahan yang lain-lainnya, target inovasi, investasi di inovasi adalah salah satu jalan keluarnya. Buat saya yang menarik juga, kenapa saya suka membahas dengan Global Innovation Index ini. Paling tidak ini kan udah 13 tahun ya. Dan kita tahu untuk suatu permasalahan yang sekompleks ini ya, bagaimana kita bisa menaikkan level inovasi dari sebuah negara. Global Innovation Index sendiri klaim bahwa dia ini adalah tools for action ya. Jadi dengan ini kan untuk para policy maker, dia bisa punya indikasi gitu. Kalau kita nggak bisa ngukur apa yang kita lakukan, kita kan juga nggak bisa gerak apa yang mau kita lakukan gitu ujung-ujungnya. Kekuatannya dia itu kan untuk bagaimana sih kalau kita mau ngatur inovasi dari sebuah negara yang begitu kompleks ya. Global Innovation Index itu bantu loh.
kadang-kadang kan kita juga nggak tahu ya. Kayak kalau kita mau ada semacam, ya kita mau menambah budget di dalam pendidikan misalnya. Budgetnya itu besar atau kecil. Nah, itu kan mau nggak mau memang harus dibandingkan dengan yang lain. Dengan adanya suatu pembanding, kita jadi lebih tahu nih mau majunya itu gimana. Kemudian saya suka dengan basic konsepnya dia, input output. Karena yang namanya inovasi kita nggak bisa cuma ngelihat outputnya kan. Kita perlu ngukur juga bagaimana dengan inputnya. Sekarang Global Innovation Index itu punya sekitar 80 indikator untuk mengukur inovasi. Dengan konsepnya dia bahwa inovasi itu adalah input dan output yang diukur. Kemudian ada 7 atau 8 main indicator. Dengan semuanya nanti ada 80. Itu kan suatu indikasi yang sangat membantu policy maker untuk menggerakkan secara lebih sistematik bagaimana suatu negara itu bisa compete dalam konteks inovasi di sininya. Itu yang saya suka ya. Dengan Global Innovation Index, dan setelah masuk ke tahun ke-13 tentunya tools ini adalah salah satu yang cukup mantap lah, salah satu indikator atau salah satu action tools for action yang nggak bisa dipakai, dan ini direcognize juga oleh United Nations di sini. Terakhir teman-teman, kalau mendapat ini ya, nanti kan kita akan nyusul lagi dengan videonya Singapura dan Indonesia. Kalau memang tertarik, tulis di komentarnya apa tentang Singapura dan Indonesia yang teman-teman pengen tahu. Kemudian subscribe, like, ya tentunya support kita lah. Satu lagi nih, kalau dilihat dari kaos saya nih, Udemy. Sekarang Insight Web Academy hadir di Udemy. Kita punya 3 courses di sana. Tentang inovasi namanya Reka Baru, pengembangan diri namanya Sinayu, dan yang tertarik terkait dengan budaya ada yang namanya Budaya. Support kita ya, coba visit dan try out kursus-kursus online kita dengan 3 tema ini.